Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai bagaimana cara mengekspor file Revit menuju Cellbeam. Baiklah, sebelum saya memulai bagaimana tata cara untuk mengekspor file Revit menuju Cellbeam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Cellbeam. Cellbeam adalah software BIM yang terintegrasi dengan Microsoft Excel dan digunakan terutama untuk quantity takeoff serta estimasi biaya proyek. Fungsi utamanya adalah 1. Mengambil data kuantitas seperti volume beton, luas dinding, panjang balok, dan lain-lain langsung dari model BIM. Kemudian yang kedua, menghubungkan data model 3 dimensi dengan spreadsheet Excel. Lalu yang ketiga, membantu pembuatan BOQ atau Bill of Quantity dan estimasi biaya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah layak untuk dipelajari? Saya pikir ini layak untuk dipelajari ya, terutama jika Anda ingin berkarir di bidang BIM Quantity Takeoff, estimasi biaya, atau 5D BIM. Singkatnya, Cellbeam adalah alat yang menghubungkan antara BIM dengan Excel untuk mempermudah perhitungan kuantitas dan biaya proyek. Baiklah, kita langsung masuk saja ya pada bagaimana proses atau tata cara pekerjaannya. Selamat belajar! Baiklah, pada tahap awal kita masuk pada Excel. Kita tunggu sebentar ya. Kemudian kita masuk pada file baru, lalu kita coba cari Cellbeam. Kemudian kita masuk pada Add Design Files, lalu kita coba cari file kita ya. Rekan-rekan bisa lihat, setelah kita klik file kita pilih OK. Kita tunggu sebentar ya. Baik, muncul file import option, kita klik saja OK. Kemudian kita tunggu lagi ya sebentar sampai filenya benar-benar masuk. Baiklah, untuk modelnya sudah masuk ya. Kita coba cek dari beberapa sisi untuk memastikan bahwa objek kita atau file kita sudah masuk dengan baik ya, atau dengan sempurna. Nah, di sini kita juga harus melakukan pengecekan ya pada detail dari konstruksi bangunannya. Kita pastikan bahwa semua detail sudah masuk dengan baik ya, sehingga ketika kita melakukan perhitungan rencana anggaran biaya nanti, semua objek sudah masuk ya. Jangan sampai ada objek yang terlupa atau tertinggal. Baiklah, tahap berikutnya kita coba untuk melakukan seleksi pada kolom pedestal ya. Kemudian muncul data detail dari kolom pedestal, rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi semua data bisa terlihat, baik tinggi, kemudian panjang ataupun lebar, dalam artian dimensi dari kolom pedestal ya. Di sini datanya kalau saya pikir cukup lengkap. Kemudian kita coba seleksi juga untuk IBIM-nya. Kita mau lihat ya data dari IBIM. Di sini rekan-rekan juga bisa lihat ya bagaimana data yang ditampilkan cukup detail sehingga memudahkan kita dalam proses perhitungan rencana anggaran biaya. Baiklah, tahap berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat file untuk rencana anggaran biaya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini kita coba masuk pada desain tree. Kemudian kita
coba cari ya volume. Di sini saya melakukan seleksi pada kolom baja. Di sini saya mau melakukan pengecekan ya. Kemudian saya seleksi lagi untuk kolom yang lain. Ini adalah kolom baja ya. Kemudian saya seleksi pada balok baja untuk melihat data detailnya. Kemudian saya juga melakukan seleksi pada cluster. Di sini saya juga ingin melihat data detailnya. Di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa cluster ini adalah struktural steel. Kemudian saya melakukan seleksi pada T-beam. Di sini saya akan coba untuk membuat file dari rencana anggaran biaya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini hanya contoh saja. Di sini saya coba pakai kolom pedestal saja ya. Kemudian saya berikan label nama, lalu volume. Rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini saya memberikan nama item pekerjaannya dengan nama kolom pedestal. Kemudian saya berikan lagi label satuan, maksudnya adalah satuan dari item pekerjaan, apakah itu meter persegi, meter kubik, atau meter lari. Kemudian rekan-rekan bisa melihat saya menarik volume dari kolom pedestal ya. Sini adalah 0,93 meter kubik. Jadi untuk satu kolom pedestal volumenya adalah 0,936 meter kubik. Kemudian saya melakukan seleksi pada T-beam, lalu saya tarik kembali volume yang sudah disediakan ya. Kemudian saya masukkan pada file rencana anggaran biaya. Di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan itu menjadi lebih mudah ya, karena kita tidak perlu menghitung bagian per bagian lagi, karena sudah disediakan atau sudah terbaca oleh Selbing. Jadi kita tinggal memasukkan volumenya saja, kemudian kita kalikan dengan harga material dan juga harga jasanya. Di sini rekan-rekan bisa lihat saya tambahkan untuk harga material dan juga harga jasanya. Kemudian saya masukkan juga untuk total. Nanti kita akan menjumlah berapa biaya pekerjaan dari satu buah kolom pedestal. Begitu juga pada T-beam. Nantinya rekan-rekan tinggal jumlahkan ya, berapa jumlah dari kolom pedestal, kemudian dikalikan dengan volume per satu kolom pedestal, sehingga kita bisa mendapatkan volume total dari keseluruhan kolom pedestal yang dipakai pada bangunan ini. Begitu juga untuk T-beamnya dan juga untuk detail atau bagian konstruksi yang lain. Baiklah, saya coba percepat saja ya untuk pembuatan file dari rencana anggaran biaya. Oke, rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana saya sudah membuat file dari rencana anggaran biaya. Oke, di sini saya coba untuk seleksi plat lantai beton, di mana saya juga ingin memasukkan item pekerjaan yaitu plat lantai beton. Saya coba klik, kemudian saya drag ke dalam area file rencana anggaran biaya. Kemudian untuk namanya saya berikan label plat lantai beton. Oke, untuk volumenya sudah masuk. Kemudian untuk satuannya saya copy dari atas ya. Saya masukkan ke dalam satuan dari plat lantai beton yaitu meter kubik. Kemudian saya coba lakukan pengecekan lagi ya untuk data detail yang lain. Kemudian saya kembali klik pada desain tree sehingga areanya menjadi lebih besar. Untuk harga materialnya saya coba samakan saja.
di mana pada proses ini saya akan mencoba untuk menghitung berapa biaya dari pekerjaan plat lantai beton dengan volume 1,60 meter kubik ya. Dan ini hanya contoh saja, nanti rekan-rekan bisa melakukan pengecekan lagi untuk harga satuan material maupun harga satuan jasanya ya. Jadi ini hanya contoh perhitungan saja. Nah, di sini kita baru menghitung satu buah plat lantai beton ya, sedangkan pada desain rekan-rekan bisa lihat masih ada area plat lantai beton yang belum dihitung. Nah, nanti untuk proses perhitungannya sama seperti yang sudah saya contohkan ya. Saya pikir tidak sulit dan mudah rekan-rekan terapkan. Baiklah, sampai di sini dahulu untuk tutorial bagaimana cara mengekspor file dari Revit menuju Cellbin. Apabila ada kata-kata dan juga penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.